Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di kelas saya di Manajemen Internasional. Kita akan membahas beberapa hal yang nantinya akan kalian dapatkan di dalam pertemuan kita kedua ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Kali ini, ya, nanti kita akan membahas beberapa submateri yang akan saya sampaikan. Berikut juga ada beberapa video yang nanti disampaikan terkait dengan sub materi atau sub pembelajaran capaian mata kuliah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang business environment, ya, atau juga sering disebut lingkungan bisnis. Ya, yang seperti apa lingkungan bisnis itu? Nah, mari kita akan bahas dan kita akan breakdown satu persatu. Ya, wah ini menarik sekali. Di depan kita ada Port Tanjung Priuk. Ya, ini port yang baru ya. Nah, ini mudah-mudahan kalian nanti juga punya gambaran seperti apa sih manajemen internasional dilihat dari business orientation. Baik, di dalam business environment dimension, ya, kita akan lihat bahwa di dalam lingkungan bisnis ini kita akan melihat adanya lingkungan ekonomi di dalamnya. Yang seperti apa lingkungan ekonomi? Wah, lingkungan ekonomi ini banyak sekali ya, dari sisi perusahaan, kemudian sisi supplier, kemudian competitors dan lainnya, kemudian juga sisi-sisi pasar keuangan yang akan berkaitan dengan bisnis yang sedang dijalankan. Ya. Ekonomi juga kita melihat kalau dari sisi negara, ya, ini adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ya. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan yang nantinya berkaitan dengan perekonomian negara, ya. Termasuk juga bagaimana cara suatu negara menaikkan daya beli masyarakat, ya. Nah, yang kedua adalah technological environment atau lingkungan teknologi. Nah, ini lingkungan teknologi kita ini semakin berkembang dan semakin pesat kemajuannya. Nah, sebetulnya teknologi yang seperti apa yang akan menguntungkan bagi bisnis? Ya, otomatis seperti perkembangan teknologi informasi dan data ini sudah tidak bisa lagi ditawar. Ini merupakan keunggulan dari bisnis pada era saat ini, gitu ya. Kemudian adanya perpindahan data dari customer ke supplier, kemudian dari perusahaan ke supplier, ada juga data-data pajak dan lain-lain yang bisa dilakukan dengan cepat, tidak seperti zaman dulu ya. Saat ini nih bisa dengan cepat, itu bisa diakses melalui hubungan aplikasi melalui internet base, gitu ya. Nah, selain itu juga, selain IoT ya atau Internet of Things,
Ada juga teknologi yang mendukung operasional perusahaan. Misalnya kalau kita logistik, ya kita ambil aja perusahaan-perusahaan logistik. Ini membutuhkan forwarders, ya, atau armada pengiriman barang, baik itu melalui jalan, kemudian rel kereta api, laut maupun udara. Nah, semakin canggihnya misalnya galangan kapal, ya, atau dok kapal, ini akan mempermudah kapal-kapal besar untuk bersandar di suatu port, ya, di seaport seperti di Tanjung Priok. Nah, ini juga membuat perekonomian maupun bisnis yang dijalankan ini bisa cepat, ya, bisa cepat menerima barang-barang yang diimpor maupun yang akan diekspor, ya, misalnya impor bahan baku, ya, itu bisa dengan cepat sampai ke seaport Tanjung Priok, ya, atau juga import produk-produk, ya, yang bisa langsung sampai ke seaport Tanjung Perak di Surabaya. Ya. Nah, hal-hal ini yang memungkinkan kita dengan teknologi yang canggih ini bisa dengan cepat mengakses produk maupun jasa yang akan ditawarkan, gitu ya. Nah, ini kalau tadi IoT, kemudian ada teknologi yang membantu operasional perusahaan, kemudian juga ada pesawat yang mungkin bisa terbang lebih cepat, ya. Kemudian ada kapal laut yang bisa mengangkat kontainer lebih banyak dan lebih cepat kecepatannya. Nah, semuanya akan memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Nah, yang kemudian adalah social environment. Nah, kalau social environment ini bahwa suatu perusahaan harus melihat apakah dalam menjalankan bisnis, gitu ya, kita sudah peduli terhadap lingkungan sosial kita, ya, berapa persen yang kita pekerjakan dari lokal local staff, ya, atau staff-staff yang rumahnya dekat dengan operasional perusahaan kita. Ya. Kemudian juga apakah kita juga sudah melakukan corporate social responsibility atau CSR, ya. Apakah kita juga sudah menggulirkan dana-dana CSR dari keuntungan yang kita dapat, ya. Jadi menjadi bisnismen tidak boleh hanya keuntungan saja yang dipikirkan, tetapi juga bagaimana bisnismen atau pelaku bisnis ini bisa berbagi, ya, berbagi dalam bentuk banyak hal, gitu ya. Nah, kemudian ada political environment. Nah, ini juga harus diketahui oleh pelaku bisnis. Seperti apa sih politiknya negara kita saat ini, gitu ya. Misalnya negara A menerapkan kebijakan tarif, ya, atau juga ada kebijakan custom yang bisa di clearance setelah ada pembayaran atau nanti melalui LC atau yang lainnya. LC juga nanti juga ada bermacam-macam, ya. Karena kebijakan suatu negara ini berbeda-beda, ya. Apalagi kita punya misalnya perwakilan atau kantor perwakilan di negara lain yang beroperasi di negara lain. Begitu juga perusahaan-perusahaan multinational company yang memiliki kantor perwakilan di dalam negeri. Mereka juga harus bisa mengadaptasi kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu dari sisi pajak, custom, dan lain-lain, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah legal environment. Nah, ini tadi sudah sedikit saya singgung, ya, dari kebijakan pemerintah. Nah, legal environment ini seperti apa? Seperti adanya surat menyurat, ya. Apakah kita akan membayar misalnya
perdagangan luar negeri. Apakah kita akan membayar dengan LC atau letter of credit, ya, atau juga akan menggunakan letter of intent? Mana yang mau kita gunakan? Nah, mana yang bisa diterapkan di negara yang kita masuki pasarnya, gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ketika kita mengirim suatu barang atau menerima barang di dalam negeri, ini kita kesulitan untuk mengeluarkan barang kita dari docking atau dari kontainer di warehouse-nya custom, gitu ya. Karena apabila surat menyurat ya atau juga dokumen-dokumennya tidak sesuai, maka barang yang kita kirim ke suatu negara, dalam hal ini ekspor, atau kita membeli barang dari negara lain atau impor, ini barang kita bisa ditahan atau disita oleh bea cukai gitu atau custom. Nah, makanya diperlukan dokumen-dokumen yang sesuai dengan negara-negara yang dimasuki gitu ya. Termasuk tidak hanya custom clearance tetapi juga bukti-bukti pembayaran dan lainnya. Itu kira-kira. Nah, ini adalah dimensi dari lingkungan bisnis. Jadi ada economic environment, ada technology environment, social environment, political environment, and legal environment. Dan semuanya ini saling berkait. Nah, kalau tadi kita sudah melihat sedikit ya dari 5 environment yang berkait dengan lingkungan bisnis kita. Nah, kalau tadi di economic environment, ini secara bisnis, inflasi juga akan mempengaruhi harga atau mempengaruhi perdagangan kita, gitu ya, baik perdagangan ekspor maupun perdagangan impor, ya, buat si pelaku bisnis. Nah, kemudian juga jelas pasti kita akan terpengaruh sebagai pelaku bisnis akan terpengaruh kepada income yang kita dapat. Nah, di economic environment atau di lingkungan ekonomi ini kita juga dititik beratkan kepada employment rate dan juga unemployment rate, gitu ya. Jadi kalau employment rate ini misalnya gaji UMR itu berapa, gaji UMP itu berapa. Nah, sehingga kita bisa melihat dan menentukan ya, melihat dan menentukan kebijakan perusahaan terhadap pembayaran gaji staf kita, gitu ya. Nah, hal ini akan juga berpengaruh terhadap income, ya. Gain yang kita dapat atau keuntungan yang kita dapat ini juga tergantung terhadap besarnya biaya operasional, ya. Ada yang variable cost, ya, biaya-biaya variabel, dan juga biaya-biaya tetap atau fixed cost, gitu ya. Nah, kalau tadi di awal saya bicara tentang inflasi, inflasi ini juga akan mempengaruhi harga produk, ya, yang akan kita tawarkan, gitu. Nah, kenapa kita harus tahu unemployment rate? Oh ya, pasti semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu negara, otomatis biasanya upah gajinya itu tergolong rendah, gitu ya. Sehingga buat pelaku perusahaan atau pelaku bisnis ini bisa mengambil keuntungan dari biaya gaji yang rendah, gitu ya, atau upah yang rendah untuk meminimalkan biaya-biaya, baik itu biaya langsung maupun biaya yang tidak langsung. Nah, ini tadi merupakan lingkungan ekonomi. Nah, bagaimana dengan teknologi environment yang tadi saya bahas ya? Nah, ini bahwa perkembangan pengetahuan, pengembangan teknik, engineering, kemudian juga bisa mempercepat proses,
proses-proses data, dokumen, ya. Kemudian juga teknologi yang didasari oleh science dan skill ini akan menguntungkan juga untuk pelaku bisnis, karena yang tadinya mungkin dilakukan dengan berat gitu ya, dengan adanya kemajuan teknologi ini akan mempermudah pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Nah, dengan tools ya, kemudian dengan alat-alat dan perkembangan penemuan ini akan membuat mesin-mesin yang digunakan ini semakin canggih dan semakin semakin memudahkan kita gitu dalam berbisnis gitu ya. Misalnya yang tadinya bangunan yang memerlukan bangunan yang luas untuk memuat suatu barang atau kargo, kemudian juga memerlukan jalan, jembatan, kanal dan dam karena ada lingkungan geografis yang tidak memungkinkan untuk kita bisa menembus wilayah-wilayah tertentu. Dengan adanya teknologi kita bisa dengan mudah. Misalnya dulu pengiriman barang kargo ini hanya dilakukan dengan sea, ya, melalui sea atau melalui laut. Nah, ini memerlukan misalnya dari Thailand akan ke Amerika. Ini membutuhkan 28 hari bila menggunakan jasa angkut laut, ya. Nah, kalau misalnya dari Thailand ke Amerika dengan pengiriman udara atau melalui pesawat terbang, ini hanya membutuhkan 18 jam, ya kan, barang dari Thailand sampai ke Amerika misalnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan membuat perusahaan memiliki kebijakan terhadap harus memakai yang mana, ya, jasa pengirimannya, apakah by sea atau by air. Nah, tetapi keduanya memiliki keuntungan dan keterbatasan. Misalnya pakai air atau by air itu bisa lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi harganya bisa 3-4 kali harga pengiriman apabila menggunakan by sea, ya, atau melalui jalur laut. Tetapi kelemahannya jalur laut adalah barangnya lama sampai ke tujuan. Nah, ini silahkan dipertimbangkan, ditimbang-timbang sebagai pelaku bisnis, mana yang akan lebih menguntungkan. Kalau barangnya ingin cepat sampai, ya pakai by air. Kalau ya tidak urgent, bisa menggunakan by sea. Ya, keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan. Nah, yang berikutnya adalah social environment. Kalau tadi kita sudah bicara tentang local staff, kemudian CSR. Nah, jangan lupa bahwa sebagai pelaku bisnis juga jangan melupakan customer. Customer harus dijaga, ya. Harus dijaga dengan bagaimana? Dengan memberikan perlakuan-perlakuan khusus, ya. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya bahas, ya, pakai diskon, pakai harga khusus, kemudian ada perlakuan VIP customer dan lain-lain. Ini akan meeratkan relationship between the company and the customer. Ya, kemudian juga bagaimana kita mempertahankan budaya atau juga nilai-nilai yang ada di dalam suatu masyarakat, gitu ya, dengan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat, gitu ya. Karena apabila kita melakukan bisnis ini mengganggu kepentingan masyarakat, maka kita tidak menjalankan atau kita tidak
berbuat baik terhadap masyarakat sehingga apa yang kita jalankan mungkin nantinya jadi percuma, jadi pebisnis yang kotor. Nah, bagaimana kita menjadi pebisnis yang baik atau bersih, gitu. Nah, ini tiga hal ini merupakan apa namanya beberapa hal yang bagi pelaku bisnis ini biasa dilakukan lah, atau kalau bahasa mudahnya ini sudah biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis. Nah, apa yang tidak biasa? Ya, kalau ini kan jual beli, kemudian ada dukungan teknologi dan bagaimana merangkul customer dan masyarakat. Gitu. Nah, yang tidak biasa adalah bagaimana kita masuk ke dalam political environment. Bagaimana kita bisa mengerti political environment. Nah, suatu negara ya memiliki sistem atau referensi sistem dari pemerintahannya, gitu ya. Dan ini sifatnya dinamis. Ya, kalau aturan-aturan itu sifatnya dinamis. Nah, biasanya di dalam suatu perdagangan ini ada yang mengurus di dalam suatu negara. Misalnya kalau di Indonesia ini ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kemudian ada juga Kementerian Perekonomian, ya, atau kementerian yang terkait dengan industri yang kita masuki gitu. Misalnya kalau pertambangan ya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Minyak gitu ya, dan gas ataupun sumber daya lainnya. Kalau kita di apa namanya produk, kita juga bisa masuk ke UMKM ya, atau Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, atau juga kalau kita perdagangan besar ya ekspor maupun impor ya maupun impor ya, ini kita juga bisa berhubungan dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, selain itu juga kita tidak boleh lupa kalau adanya ekspor impor, ini ada custom atau bea cukai ya, melalui Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini juga memiliki norma-norma maupun aturan-aturan yang sifatnya tegas gitu ya. Nah, dengan demikian tidak ada pengusaha yang nakal yang bisa mengirim barang ke luar negeri atau membeli barang dari luar negeri ya seenaknya saja tanpa adanya dokumen-dokumen yang jelas gitu. Ini juga menghindari adanya juga penipuan, kemudian ada juga apa namanya proteksi perekonomian, karena apabila di dalam suatu negara banyak barang dari negara lain, maka harga barang di dalam negeri akan mengalami penyesuaian atau juga malah lebih sering penurunan harga, sehingga barang-barang atau produk-produk yang ditawarkan di dalam negeri mengalami kelesuan gitu ya, dan banyak pengusaha yang mati suri karena banyaknya produk di pasaran. Nah, ini juga salah satu proteksi ya di perekonomian. Nah, yang kemudian yang juga jarang atau sulit dilakukan di dalam suatu bisnis adalah legal environment. Nah, di dalam legal environment ini apa namanya? Kita harus menjalankan perusahaan atau kita harus menjalankan usaha kita, bisnis kita secara apa namanya? Tertib ya. Tertib yang bagaimana? Tertib yang mengikuti sistem. Ya, sistem mekanisme untuk membuat atau menginterpretasikan bahwa kita harus sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam negara. Ya, atau kalau kita ekspor, kita juga harus bisa mengikuti sistem atau juga mekanisme dari
hukum yang berlaku di negara yang kita tuju, gitu ya. Jadi tidak bisa hanya negara kita, tetapi negara lain yang kita tuju juga kita harus tahu aturan-aturan hukumnya seperti apa. Dengan demikian, kalau kita tahu bahwa dengan detail hukum-hukum apa yang berkaitan dengan bisnis kita, maka kita dengan mudah bisa melakukan atau bisa menjalankan bisnis dengan tenang, dengan aman, ya. Dan jangan menjadi bisnismen yang kotor, gitu ya. Jangan sampai kayak yang ada di pulau di Indonesia tuh, ada satu pulau ini ada barang-barang BM, ya kan, black market. Nah, hal ini barang-barang yang mungkin tadinya barang sitaan dari custom, ya, atau dari bea cukai yang tidak ditebus oleh pemiliknya, sehingga karena tidak ditebus oleh pemiliknya, ini menjadi barang bancaan. Kalau bahasa ininya barang bancaan nih petugas bea cukai gitu. Jangan-jangan off the record bahwa ada oknum-oknum dari custom yang mengeluarkan barang itu untuk dijual di pasaran. Nah, hal ini kan secara legal environment harus kita tahu, gitu ya. Jangan sampai kita dalam menjalankan bisnis ini terjebak dengan aturan dan akhirnya bukannya keuntungan yang kita dapat, tetapi kita mengalami kerugian. Nah, ini adalah hal yang paling pebisnis tidak mau tahu, yaitu political environment dan legal environment. Nah, mulai sekarang sebagai pebisnis atau pelaku usaha, ini kita harus benar-benar tahu, bukan hanya dari sisi ekonomi, teknologi, dan sosial saja, tetapi dari political dan legal environment juga kita juga harus melek mulai dari sekarang, gitu ya. Nah, ini tadi merupakan political environment dan legal environment. Nah, kalau kita lihat di political environment, ini beberapa kebijakan pemerintah ini membuat kita sebagai pelaku bisnis ini dengan aturan-aturannya menginginkan adanya proteksi terhadap pebisnis, gitu ya, supaya pebisnis kita ini bisa menjalankan usahanya dengan nyaman, gitu ya, atau juga sebaliknya. Nah, adanya kalau kita lihat dari political environment, adanya pergantian masa jabatan presiden atau juga legislatif, pemilihan legislatif, kemudian juga adanya perombakan di susunan kabinet, ini juga akan bisa membuat adanya perubahan-perubahan kebijakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, ini kita juga harus aware nih terhadap hal ini, gitu ya. Nah, kalau di legal environment ini di setiap negara, ya, ini kita memiliki banyak negara-negara yang menerapkan hukumnya seperti apa. Misalnya ada common law, kemudian ada civil law, ya, ada theocratic law, ada customary law, dan ada juga yang menerapkan mixed system. Nah, misalnya nih kalau barang kita mengandung alkohol, ya, kita akan kesulitan masuk ke negara-negara yang menganut theocratic law, ya, karena ini mereka didasari oleh agama, hukumnya adalah hukum agama. Nah, kalau kita barangnya barang alkohol yang mengandung alkohol, nah ini akan sulit sekali masuk ke sana, gitu ya. Atau kita menghindari negara-negara yang menjual barang kita ke negara-negara yang menganut teokratik, gitu ya. Nah, atau juga customary law, ya. Nah, ini juga bahaya ini kalau kita punya suatu produk
yang kita tawarkan ke customary law atau negara yang menganut customary law, artinya negara itu bisa berubah-berubah aturannya sesukanya dia. Gitu. Kadang boleh masuk, kadang boleh enggak gitu. Nah, kadang boleh enggak apa tuh ya? Nah, jadi seperti negara-negara di Afrika ya, Somalia ya, kemudian Rwanda dan lain-lain, ini menganut customary law. Jadi kalau dia butuh atau menguntungkan buat dia, dia boleh aja masukin barang sesukanya, boleh aja berdagang di Afrika. Tetapi kalau dia nggak butuh atau menurut mereka ini merugikan buat negaranya, maka dia bisa menghadang barang-barang kita untuk tidak bisa masuk ke dalam negaranya. Nah, jadi ini kita harus tahu benar. Jadi suatu negara itu menganut hukum yang seperti apa? Apakah common law, civil law, theocratic law, customary law, atau juga menganut kesemuaannya. Nah, ini kita harus benar-benar tahu seperti apa dalam melakukan bisnis. Nah, ini di dalam menjalankan bisnis, ya, ini saya dari tadi semuanya gambarnya kargo nih. Saya ingin kalian mendapatkan gambaran bahwa perdagangan itu barang-barangnya dimuat di dalam pesawat ataupun di dalam kapal laut. Baik juga kalau pengiriman door to door itu bisa melalui truk ya, truk atau juga kereta api atau lainnya. Di dalam menjalankan business environment ya, atau di dalam menjalankan lingkungan bisnis, ini ada beberapa concern. Ya. Yang pertama adalah concern operasional dan yang kedua adalah strategic concern atau concern strategis. Ya. Nah, di dalam operational concern ini kita tahu bahwa di dalam operational issue atau masalah-masalah operasional ini kita harus tahu kapan kita akan memulai bisnis. Kemudian kapan kita akan masuk ke dalam pasar tertentu dan seperti apa kontrak kerjasama antara perusahaan di sini ya di dalam negeri dengan perusahaan di luar negeri atau bagaimana karakteristik customer di luar negeri. Kemudian juga ada local workers. Ya, nah, kalau tadi saya sebutkan di depan ada local staff. Ya. Seberapa besar local workers ini bisa kita gaji. Ya. Nah, kemudian di dalam operational issue juga adanya closing down the business atau kalau tadi di awal bagaimana kita mau mulai bisnis, kemudian kita juga harus memikirkan kapan kita harus berhenti atau seperti apa yang harus kita hentikan gitu. Misalnya adanya kecelakaan di dalam pekerjaan sehingga menghilangkan nyawa dari staf kita gitu, misalnya ya di dalam menjalankan bisnis. Nah, hal ini menjadi isu atau tidak? Gitu. Kalau hal ini menjadi isu, apakah dengan kita kehilangan staf kita ya meninggal dunia karena di dalam pekerjaannya, apakah kita akan tetap terus menjalankan bisnis ini atau apakah kita akan menutup bisnis ini? Ya. Karena apa? Jangan lupa bahwa menghilangkan nyawa orang kita harus mengapresiasi kerja, apalagi kalau meninggalnya gara-gara melakukan pekerjaannya. Nah, nanti baru di dalam pertimbangan apakah kita melakukan investigasi lebih lanjut, apakah kita juga akan menutup case-nya yang seperti apa, gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan akan sense of humanity, gitu ya, dalam melakukan berbisnis atau di dalam melakukan usaha kita.
Nah, yang kedua adalah in general, ya, operation concern ini adalah tentang regulasi. Orang-orang operasional ini biasanya lebih senang mengirim barangnya ke negara-negara yang relatif kaya, gitu ya. Nah, kalau negara-negara kaya itu biasanya regulasinya sedikit, gitu ya. Tetapi kalau mengirimkan barang ke negara-negara yang miskin, ini biasanya regulasinya banyak sekali dan memerlukan ekstra dokumen untuk masuk ke dalam pasar suatu negara tersebut. Nah, ini adalah operational concern dalam melakukan bisnis kita. Nah, kalau tadi sudah operational concern, kemudian kita akan membahas tentang strategic concern. Nah, di dalam strategic concern bahwa kita akan dihadapkan oleh permasalahan country of origin and local content. Jadi kalau di dalam barang kita ini kita kirim ke luar negeri, kemudian di luar negeri meminta bahwa lo ini country of origin-nya mana gitu, bahan baku dasarnya apa, kemudian misalnya bahan baku A. Nah, bahan baku A ini didapat dari mana? Apakah dari dalam negeri atau dari negara lain? Nah, ini harus tertera di dalam manifest. Namanya manifest. Nah, kemudian juga ada local content. Jadi kalau di dalam suatu barang atau produk ini ada beberapa material atau raw material, misalnya ada 5 gitu. Yang local content-nya berapa? Ya kan, berapa persen? Kemudian yang raw material dari negara lain berapa, gitu ya, berapa persen, gitu. Sehingga ini akan akan membuat produk itu memiliki manifest di dalam suatu pengiriman barang dan akan tercatat di dalam bukti ekspor atau bukti impor. Biasanya ini diminta oleh pabean atau bea cukai atau custom. Nah, mereka tidak akan mengeluarkan izin mengeluarkan barang apabila country of origin atau local content-nya ini tidak tertera di dalam manifest, gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu secara strategis marketplace behavior. Seperti apa? Apakah orang-orang di negara yang kita kirim barang ke luar negeri ini menginginkan barang-barang yang kecil atau menginginkan barang-barang yang besar atau menginginkan warna-warna tertentu atau rasa-rasa tertentu, ya. Ada di suatu negara yang tingkat keinginan suatu produk ini berbeda-beda. Ada yang menginginkan high tech ya, high technology base. Ada yang juga menginginkan function technology base, ya, atau juga Internet of Things. Nah, perilaku marketplace-nya seperti apa? Jangan sampai produk yang kita pasarkan di dalam suatu negara ini tidak sesuai dengan perilaku marketplace yang kita tuju. Nah, kalau nggak sesuai, wah, bahaya gitu. Makanya diperlukan sebelum kita masuk ke dalam suatu pasar, diperlukan adanya survei dulu, ya. Survei data perilaku konsumennya, survei data barang-barang yang sudah ada sebelumnya, apakah bisa menjawab kebutuhan ataupun keinginan dari customer yang ada di negara tersebut, gitu ya. Nah, kemudian adanya product safety and liability. Nah, ini kalau kita tidak masuk ke dalam product safety, ya, di quality control dan quality assurance-nya,
maka kita tidak akan memiliki barang yang bisa dijual dengan slogan paling baik atau paling aman atau paling nyaman dan seterusnya. Nah, apakah juga kita memiliki kewajiban-kewajiban di dalam memasarkan produk kita? Misalnya kita menjual tisu. Ya. Kita tahu tisu adalah pembersih baik itu muka maupun badan kita. Tetapi raw material dari tisu adalah kulit kayu. Nah, apakah ada aturan industri yang menggunakan sumber daya alam ini harus mengeluarkan sebagian keuntungannya untuk melestarikan alam, misalnya, ya kan? Atau juga kita sebagai pelaku industri karbon, ya. Nah, kita juga harus punya corporate social responsibility, ya, baik itu sifatnya REDD, ya, atau juga pengikutsertaan pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini harus kita tahu, ya, apakah produk kita itu aman dikonsumsi, ya. Kemudian juga apakah produk kita juga sudah menyelesaikan kewajibannya, ya, selain kita hanya berjualan, gitu ya. Ada ketentuan-ketentuan tertentu, ada hukum-hukum tertentu yang mengharuskan hal ini harus dilakukan. Nah, kemudian ada legal jurisdiction, di mana tadi, ya, custom ini menginginkan dokumen-dokumen yang luar biasa detail sampai ke tidak hanya kemasan tetapi dari raw material yang dipakai apa saja gitu. Nah, ini harus tertera di dalam manifest. Nah, yang terakhir adalah intellectual property, ya, atau kekayaan intelektual. Nah, ini jangan sampai produk kita ini merupakan produk jiplakan produk orang. Nah, nanti ini kita bisa kena kena hukuman karena telah mengcopycat produk tertentu. Nah, hal ini jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai kita mencuri misalnya blueprint dari produk-produk tertentu sehingga kita bisa memproduksi dengan versi kita gitu, tanpa dimodifikasi, tanpa ini kan kita ciplak saja 100% gitu. Nah, ini juga merupakan suatu kejahatan bisnis gitu ya. Nah, ini adalah strategic concern dari bisnis yang kita lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat ilustrasi dari perusahaan Aero. Ya, perusahaan Aero ini adalah perusahaan logistik, ya, atau perusahaan kargo juga. Yang dalam contohnya nanti kita bisa lihat wine logistik distributionnya seperti apa, ya, dalam mendistribusikan minuman wine di dalam suatu negara. Untuk itu, mari kita lihat.
Baik, itu tadi tayangan tentang wine logistic distribution, di mana adanya wine production ya, EXW Winery Factory ya, bawa wine-nya dibawa dari factory, diproduksi kemudian dibawa dari factory ke apa namanya, perusahaan forwarding ya, dikirim melalui apa namanya, bisa dari jalan, kemudian kereta api, udara maupun laut. Kemudian setelah dikirim pakai forwarders company, sorry, ini baru masuk ke dalam gudang atau warehousing. Setelah dimasukkan ke dalam gudang, maka sebelum bisa dipasarkan, kita harus melalui custom formality ya, namanya, atau pengecekan pabean ya, baik itu dokumen maupun cukai yang harus dipasangkan di dalam wine labelnya. Nah, setelah itu baru dikirim ke tempat-tempat tujuan melalui pesawat ya, ataupun jalan darat atau juga laut. Nah, barulah tadi terakhir wine-nya bisa disajikan di kafe ya, di suatu negara dengan armada pengiriman yang lebih kecil lagi, seperti minibus gitu ya, yaitu namanya door delivery. Ya, jadi kita mengirimkan dari yang besar-besar dalam jumlah besar, kemudian didistribusikan dengan armada yang lebih kecil-kecil lagi, kemudian sampai ke tangan pelanggan. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana logistik distribution dilakukan, ya. Nah, di dalam lingkungan bisnis kita tahu bahwa suatu perusahaan ini dalam menjalankan bisnisnya, pertama sifatnya dinamis, ya. Bahwa perusahaan bisa menjual barangnya kemana saja. Dan sifatnya juga dinamis bahwa bisa merangkul supplier siapa saja. Dan juga mengembangkan customer di level manapun. Yang kemudian sifatnya kompleks. Ya. Kok kompleks? Ya, karena ini zaman semakin canggih, teknologi semakin canggih, sehingga banyak pihak yang terlibat di dalam memasarkan suatu produk atau menjual produk. Ya, kemudian juga banyaknya hal-hal yang tidak menentu. Nah, dan di dalam menjalankan bisnis, ini perusahaan dihadapkan dengan multi-phase issue. Ya. Jadi bukan hanya penawaran dan permintaan. Bukan hanya dari penawaran dan permintaan saja. Bukan dari supply atau demand saja. Tetapi juga dihadapkan dengan government issue. Atau juga competitor issue. Atau lainnya. Jadi banyak yang dihadapkan pada jalannya suatu bisnis. Nah, kemudian bisnis juga sifatnya relatif. Dan ketika kita menjalankan bisnis, biasanya kita jauh dalam menjangkau dampak dari apa yang kita lakukan. Yang seperti apa? Misalnya, apakah iklan kita sudah menjangkau pasar? Apakah pengiriman kita sudah membuat customer puas dengan kecepatan penyampaian produk kita sampai di tujuan dan lainnya.
hal ini sangat jauh dari dampak yang kita inginkan biasanya. Tetapi jangan ragu untuk menjalankan suatu bisnis, karena semakin kita dihadapkan dengan banyak permasalahan, semakin kompleks yang kita hadapi, baik itu secara strategik maupun operasional, kita biasanya akan semakin tangguh dan perusahaan bisa tumbuh dengan lebih baik lagi, gitu ya. Nah, di dalam menjalankan suatu bisnis nih sebetulnya ada siapa saja ya. Nah, kita lihat pertama ada competitors, ya. Kedua ada customers, kemudian ada suppliers, government, dan ada creditors. Loh, kenapa hal ini kok nyambung ke business environment? Oh ya, jelas. Dalam menjalankan suatu bisnis kita tidak bisa tutup mata terhadap competitors, ya. Mereka menawarkan produk yang seperti apa, kemudian harga yang seperti apa, ya. Kemudian customers juga menginginkan dan membutuhkan atau tidak produk yang kita pasarkan. Nah, selain itu juga suppliers. Jangan sampai kita memproduksi barang, suppliersnya nggak siap dengan raw material yang akan kita pesan. Ya. Atau juga perusahaan logistiknya tidak siap. Nah, kemudian ada lagi government atau pemerintah. Loh, kok pemerintah, Pak? Loh iya. Pertama, adanya izin produksi, izin perusahaan, kemudian adanya izin pengiriman barang, ya. Kemudian ada juga izin pemesanan barang, ya, dari luar negeri misalnya untuk raw material. Kemudian kita diminta untuk melengkapi manifest produk, atau juga kita diminta melengkapi pembayaran pajak. Nah, ini semuanya aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka memproteksi pelaku bisnis supaya bisa menjalankan bisnisnya dengan nyaman dan aman, gitu ya. Jauh dari penipuan. Nah, kemudian ada lagi creditors. Nah, kalau kita sebagai pelaku bisnis besar, tidak jarang pelaku bisnis ini meminjam modal, gitu ya. Siapakah pemberi modalnya? Bisa melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Itu hal ini sangat berkait, gitu ya. Nah, inilah pembahasan tentang lingkungan bisnis. Ya. Maka kita akan melihat satu video lagi tentang profil perusahaan W3 Cargo. Nah, ini salah satu contoh perusahaan dengan layanan forwarder terbaik di Jakarta, ya. Nah, di sana nanti kita akan melihat seperti apa custom clearance and handling, kemudian ada juga door-to-door services, kemudian ada quality control, warehouse service, dan juga verification suppliers. Hal ini akan dibahas di dalam video tersebut. Untuk itu, mari kita bersama melihat W3 Cargo Company Profile.
Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Setelah ini, mari kita diskusikan seperti apa video-video ataupun materi-materi yang sudah kita lihat dan sudah saya paparkan tadi. Untuk itu, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih.